Perkenalkan, nama saya Farah Maulana dengan NIM 2201 07 20 13. Saya dari kelas 1B D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Definisi demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Perkembangan demokrasi Indonesia. Pelaksanaan demokrasi masa revolusi 1945 sampai 1950. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar. Ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut. Pemerintah mengeluarkan 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. 2. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. 3. Maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintah presidensil menjadi parlementer. Pelaksanaan demokrasi Orde Lama. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1950. Masa demokrasi liberal yang parlementer, presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala legislatif, kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal sebab 1. Dominannya partai politik. 2. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah. 3. Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1950. Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Bubarkan konstituante. 5. Kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Tidak berlakunya Undang-Undang UUDS 1950. Yang ke-6. Pembentukan MPRS dan DPAS. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri 1. Dominasi presiden. 2. Terbatasnya peran partai politik. 3. Berkembangnya pengaruh PKI. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain: 1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjara. 2. Peranan parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden, dan presiden membentuk DPR-GR. 3. Jaminan HAM lemah. 4. Terjadi sentralisasi kekuasaan. 5. Terbatasnya peranan pers. 6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC Blok Timur. Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G30 September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.
Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998 dinamakan juga demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat pemerintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad dengan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui pelita 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal sebab satu, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. 2, rekrutmen politik yang tertutup. 3, pemilu yang jauh dari semangat demokrasi. 4, pengakuan HAM yang terbatas. 5, tumbuhnya KKN yang merajalela. Sebab jatuhnya Orde Baru, 1, hancurnya ekonomi politik nasional. 2, terjadinya krisis politik. 3, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru. 4, gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi presiden. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie. Pada tanggal 21 Mei 1998, masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokrasi, antara lain 1, keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2, ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. 3, TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. TAP nomor 4 TAP MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Amandemen Undang-Undang 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, kita masuk ke kasus Pilkada Depok ujian perdana. Kronologi Komisi Yudisial yang baru beberapa hari dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mendapat pekerjaan perdana Kota Depok yang merupakan pintu gerbang DKI Jakarta. Pada Kamis 4 Agustus dibuat gelisah dengan adanya pemberitahuan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat memenangkan gugatan Badul Kamal untuk menjadi wali kota Depok dan menggugurkan kemenangan Nur Mahmudi Ismail. Masyarakat bingung karena kemenangan yang diakui pengadilan itu tidak jelas asal muasalnya. Suara Badrul Kamal tiba-tiba melenjet, padahal dalam Pilkada Kota Depok Juni 2005 peluangan Nur Mahmudi Ismail dan Yuyan Wirasaputra memenangi Pilkada tersebut dengan angka 232.610 suara. Saat mendengar putusan Pengadilan Tinggi itu, para pemilih dan pendukung Nur Mahmudi Ismail langsung berkumpul di sudut jalan, membicarakan
jagoannya yang kalah di pengadilan. Bahkan mereka tanpa berlabel atau atribut Partai Keadilan Sejahtera langsung berdemo untuk menolak putusan pengadilan tinggi itu. Rencananya selara ini mereka akan menyelenggarakan istihasu di lapangan parkir bekas Gedung Goro, Jalan Margonda Raya Depok. Ketua PKS Depok Bihandolo menuturkan keputusan PR Jabar dikeluarkan lebih dari 14 hari setelah gugatan digunakan 11 Juli lalu. Sudah menyalahi ketentuan dalam undang-undang. Artinya kasus gugatan Badrul Kamal kepada KPU Depok tidak sah, apalagi sesuai dengan amanat untuk nomor 32 2004 tentang Pemda. Perkara pilkada harus diputuskan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterimanya pemohon. Katanya putusan itu sudah melebihi 14 hari. Harusnya putusan itu disampaikan paling lambat 29 Juli 2005. Karena itu pengambilan keputusan oleh PT Jawa Barat sudah tidak sah. Alasan lain dalam materi gugatan ada 62.000 pemilih yang tidak dimasukkan dan diklaim sebagai pemilih Badrul Kamal. Pesaing Nur Mahmudi, dari mana mereka tahu angka tersebut? Sementara saat ditanya mereka tidak memiliki bukti otentik, ungkap Pihandoko. Selain itu, ada keanehan dalam proses pengadilan, di mana satu orang anggota majelis yang dinilai vokal HBA diganti di tengah proses persidangan. Terjadinya konspirasi ketua DPC Jukma Jaya Fuad dalam operasinya mengatakan putusan hakim tersebut mencerminkan adanya indikasi permohonan uang, di mana sejak awal persiapan pilkada Kota Depok, pihak Badrul Kamal telah melakukan persiapan untuk memerangi pilkada oleh KPU Depok. Badrul dan pasangannya Sihabuddin Ajman langsung menggugat KPU dengan menyatakan tidak terjadi kecurangan dalam perhitungan suara. Terjadi pelanggaran pilkada karena pendahulunya saat pemilihan tidak mendapatkan undangan, bahkan disebut antara kartu dan undangan berbeda alamat sehingga tidak bisa memilih. Di samping itu, panitia pegawai daerah sebagian yang dipasang Badrul adalah orang kepercayaan yang bisa diaturnya. Belum lagi di KPU Depok juga ada orang Badrul. Hal itu terlihat saat putusan PT Jabar, kuasa hukum KPU Depok, yang digugat Badrul tidak memberikan tanggapan atas putusan tersebut. Tegasnya jelas telah terjadi konspirasi untuk Paswanda dan pilkada jelas sudah dibayar khusus KPU, dan pengacara yang ada dalam persidangan juga terkena sebagai degetan belakang. Jadi ini pekerjaan perdana buat komisi yudisial, dan sudah tentu sebagian masyarakat Depok yang sudah memilih Nur Mahmudi Ismail akan merasa puas atas apapun yang dihakiminya, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda bahwa keputusan pengadilan tinggi tentang sengketa pilkada bersifat final dan mengikat.
Bagaimana mempersiapkan KPUD Depok dan Muhammad Ismail melalui pengacara Adnan Buyung melakukan upaya peninjauan kembali. Pembahasan kasus Pilkada Depok yang dipicu oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah menyebabkan warga Depok tidak mendapatkan pelayanan administrasi pemerintah karena wali kota dan wakil wali kota warga yang telah terbelah karena hari muncul aksi-aksi yang mendukung dan menolak keputusan MA, di mana pesaing tersebut membulatkan situasi menjadi panas karena sikap Gubernur Jawa Barat yang tidak tegas dan tidak konsisten. Masalah pertama terletak pada aturan main yang tidak berjalan dengan prinsip penyelenggaraan pilkada yang demokrasi. Selain itu, aturan main yang sudah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi sebagai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sempat direview oleh kedua, adanya cenderung sikap pemerintah yang menganggap enteng masalah pilkada. Sebagai bangsa demokrasi, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat karena dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat atau kata lunaknya adalah keguman, yaitu salah satu tolak ukur apakah prinsip demokrasi dijalankan dengan sebaiknya atau tidak, karena legitimasi merupakan representasi dari suatu rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin. Perlu adanya sikap tegar dan jujur dalam mengambil keputusan. Sekian kasus yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.